Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTV, Learning TV, TV-nya Balitbank. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih dalam ngobrol asik, talk show seputar pendidikan, tentunya mengedukasi kita semua dengan narasumber-narasumber yang tentunya semua menginspirasi kita. Kali ini LTV kedatangan tamu yang super istimewa, seorang tokoh yang sering kita lihat ya di layar televisi. Hari ini sekarang berkunjung ke studio LTV. Ini keren banget bagi kita keluarga besar LTV ini. Siapa beliau? Beliau adalah Bang Haji Vicky Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, selamat datang di Palembang. Pemirsa LTV, Bang Vicky Roma ini adalah anak kandung dari Raja Dangdut Dunia, Rhoma Irama, yang kali ini kedatangan ke Palembang membawa misi yang sangat positif sekali. Ban Bikers Anti Narkoba. Seperti yang kita ketahui, Bang Vicky ini adalah Ketua Klanes Bikers Indonesia. Nanti kita tanya lebih lanjut sih, apa sih itu Klanes, apa sih program-programnya gitu. Bang Vicky, ini informasinya pertama kali ke Palembang ini ya? Ya. Gimana kesan-kesannya Mas? Pertama kali ngerasakan di bumi Sriwijaya ini? Agak merinding. Merindingnya gini, karena kita di momen yang cuaca itu yang curah hujannya lagi tinggi, cukup tinggi gitu ya. Jadi tentunya jadi lebih berkali-kali lipat berhati-hatinya gitu. Dan kebetulan ke Palembang sedang tadi beberapa kali hujan ya di tengah perjalanan gitu ya. Iya, tapi begitu sampai di kota Palembang sangat-sangat terobati itu. Sangat kota terobati. Palembang tuh. Pemirsa, Bang Vicky ini pertama kali ke Palembang dan tentu banyak kesan. Tadi rutenya sudah lewat jembatan Ampera tadi. Sebab katanya kalau ke Palembang belum ke jembatan Ampera itu belum ke Palembang. Dan makan pempek gitu. Pempek insya Allah sudah. Bang Vicky bisa nggak disampaikan ke pemirsa LTV ini, apa sih itu Klanes itu? Mungkin banyak yang belum tahu. Apa sih itu BAN, Bikers Anti Narkoba? Bisa dijelaskan Bang Vicky? Oke, jadi BAN itu Bikers Anti Narkoba, BAN gitu ya. Nah jadi ini memang programnya Klanes Bikers Indonesia dengan tujuan bahwa ingin mengajak para bikers, ayo sama-sama kita mendukung program pemerintah. Karena program pemerintah ini kan salah satunya kan untuk menghindari narkoba lah. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya terpanggil di samping hobi supaya ada manfaatnya gitu. Nah terpanggil akhirnya terbentuklah, kita bentuk sama teman-teman bikers dari Klanes Bikers, bentuk BAN. Nah dengan tujuannya kita menyambangi forsa-forsa seperti Forsa Lampung, terus lalu sekarang kan di Palembang nih ya, nanti insya Allah akan ke Pekanbaru, sampai ke Aceh. Di Aceh insya Allah juga dari Klanesnya sendiri akan membuat acara seperti kayak semacam inilah sosialisasi tentang BAN gitu kan. Nah jadi intinya ingin mengajak khususnya para pencinta roda 2, klub-klub motor, para bikers gitu ya. Ayo sama-sama kita menjalankan program pemerintah untuk mencegah dari bahayanya narkoba. Bang Vicky, seperti yang kita ketahui, image negatif sempat disematkan ke pemotor-pemotor yang geng-geng itu. Geng-geng motor itu kan sempat dapat predikat yang kurang bagus lah. Apakah kemunculan BAN ini dalam rangka menunjukkan ke publik bahwa tidak semua bikers itu kemudian negatif gitu loh. Banyak hal positif yang bisa disamakan. Gimana ya Bang Vicky? Oke, pertama saya ingin meluruskan dulu ya. Antara geng sama klub beda. Geng sama klub beda. Yes, Geng sama klub beda. Tentunya kalau klub ini image-nya jauh lebih baik dari geng motor deh gitu kan. Jadi gini,
klub motor itu di suatu komunitas, ya saya ini salah satu orang yang aktif di sebuah komunitas otomotif. Setiap kita menghadiri acara para komunitas itu gitu, saya lihat ini kok nggak ada isinya gitu. Artinya kita ini bikin klub hobi yang harus ada isinya. Apa sih isinya? Yang bermanfaat juga gitu buat orang banyak, apalagi buat bangsa ini, buat negeri ini gitu. Nah, karena itu apalagi ditambah lagi image bahwa para bikers itu ya mungkin tanda kutip kali ya, image-nya tuh agak-agak gimana gitu kan. Padahal banyak sekali para bikers itu yang memang jauh yang ada dalam pikiran Anda gitu. Contohnya kan juga ada bikers, saya juga punya kawan gitu ya, dia keliling tuh kalau touring tuh ke musola-musola, ke masjid-masjid. Ada juga setiap waktu subuh mereka bikin acara subuh berjamaah atau apa gitu. Artinya kan banyak yang positif. Ketika touring juga banyak yang bawa istri, bawa anak, bawa keluarganya gitu. Cuman ini kan yang selalu diangkat kan image-nya kok yang buruk-buruknya aja gitu. Padahal kalau mau cerita yang buruk-buruk ya mungkin bukan hanya di bikers aja gitu ya, dimanapun juga ada gitu. Mudah-mudahan misi ini juga bisa membuka mata masyarakat juga bahwa banyak bikers yang punya aktivitas yang positif gitu. Salah satunya Clanners gitu. Bisa sedikit diinfokan nggak ke pemirsa LTV? Barangkali belum banyak yang tahu kalau Mas Vicky ini adalah Ketua Umum Clanners Indonesia. Apa sih itu? Clanners itu komunitas, berdirinya kapan, dan ada nggak visi misi yang diemban oleh komunitas Clanners ini? Clanners itu awalnya itu diambil dari nama konten YouTube saya, Vicky Roma Berkelana. Nah, pada saat itu saya pengen jadi YouTuber nih ceritanya kan, karena waktu itu YouTuber kan lagi rame nih. Nah, cuman yang saya lihat itu sering sekali umumnya tuh "Hai guys" gitu. "Hai guys, ini saya lagi di ini, hai guys" gitu. Nah saya, kalau guys mah udah pasaran gitu kan. Apa ya gitu kan. Vicky Roma Berkelana, saya mikir, oh iya ada kelananya nih. Kasih nama Clanners. Nah kenapa ada Vicky Roma ada berkelananya? Karena memang saya hobinya adventure gitu. Bukan ngambil dari lagunya. Bukan ngambil dari lagu. Tapi memang ya saya orang emang nggak bisa diem gitu ya. Selalu saya ngayap touring kemana-mana pakai motor. Mah Bang, ini hobi ini sejak dari kecil apa kapan tuh mulai hobi motor ini? Saya hobi itu memang dari SMP. Oh SMP. Artinya gini, SMP itu kelas 1 itu saya pengen banget bisa bawa motor. Bahkan sampai motor tukang ojek tuh saya sewa. Motor tukang ojek tuh saya sewa tuh berhari-hari. Dan saya belajar sendiri gitu kan. Nah begitu saya udah jago nih naik motor, udah hampir tiap hari tuh saya sewa motornya tukang ojek. Apa sih istilahnya? Nampang lah kalau kata orang dulu. Pengen nunjukin tuh ke temen-temen nih, gue udah bisa bawa motor gitu kan. Nah sampai sekarang. Insya Allah luar biasa. Bang Vicky, seperti yang kita ketahui bahwa Bang Vicky ini juga sebagai Dewan Pertimbangan dari Forsa, Fan of Roma in Soneta gitu. Apa yang setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap daerah, Bang Vicky banyak sekali menemukan komunitas Forsa itu. Apa yang ingin Bang Vicky sampaikan pada kawan-kawan Forsa yang tentunya nanti akan nonton tayangan ini? Barangkali pesan untuk. Pertama kepada saudara-saudaraku Forsa semuanya ya. Bahwa mari kita jaga kekompakan, jangan sampai kita terpecah belah. Ingat,
Roma Irama itu ada yang suka dan ada yang tidak. Jangan sampai yang tidak itu berpura-pura menjadi Forza. Pada akhirnya ingin memperkeruh Forzanya itu sendiri. Nah, jadi di sini maksud saya Forza ini harus benar-benar saling berpegangan tangan, benar-benar harus kuat, dan saya pernah memberikan statement Forza itu harus sampai kiamat. Gitu. Itu aja sih pesan saya. Insya Allah. Jaga kekompakan. Bang Vicky menjadi putra seorang yang punya nama besar, Roma Irama. Gimana sih perasaannya? Berat nggak menyandang predikat sebagai putra Roma Irama itu? Karena setiap tindak tanduk, perkataan, bermedsos itu dapat sorotan yang cukup tinggi. Ya. Mempunyai orang tua public figure itu, itu mungkin anak-anak public figure yang lain juga merasakan hal yang sama dengan saya ya mungkin. Kalau yang saya rasakan tuh deg-degan, lalu setiap saya mau melangkah itu emang benar harus hati-hati gitu ya. Karena ketika saya melakukan hal-hal yang negatif, itu pertama kali yang dibawa-bawa ya orang tua kita sebagai public figure. Nah, jadi dimanapun saya berada, kemana saya jalan, nama besar ayah saya selalu saya pikul kan. Nah, jadi saya harus tetap benar-benar menjaga nama baik, nama besar orang tua saya itu. Jadi min plusnya ada. Kalau dulu nih waktu zamannya SMP itu baru sadar sepenuhnya kalau bapak saya itu seorang public figure, seorang penyanyi yang terkenal, itu di SMP. SMP. Sebelumnya belum terlalu sadar ya? Iya belum. Waktu SD mah belum tahu. Belum. Nah, setelah saya baru mengetahui itu, saya bangga. Waduh, asik nih ya, dikit-dikit orang foto, ya kan? Pokoknya orang pengen deket sama saya gitu kan. Pada saat itu bangga banget tuh. Itu sampai SMA, sampai kelas 1 SMA lah kebanggaan itu. Nah, lalu begitu saya menyadari minnya, itu kan plus ya tadi. Saya menyadari minnya, ternyata bukan bapak gue aja yang nggak punya privasi. Ternyata anaknya juga nggak punya privasi. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, apalagi saya sampai sekarang kan saya hobi touring ya. Kayak sekarang ini kan saya lagi touring nih. Saya kepengen banget gitu. Saya ini hobi makan di warteg. Kalau apa sih, warung Tegal lah, Tegal, gitu. pinggir jalan ya. Iyalah, pokoknya warung-warung makan begitu lah. Saya tuh senang makan-makan di tempat begitu kan. Tapi ketika saya lagi makan, tiba-tiba orang engeh dengan saya, udah kenyamanan saya pada saya yang tadi saya mau menikmati makanan itu jadi nggak bisa. Oke. Apalagi saya pengen nongkrong gitu ya. Saya dulu punya komunitas di Vespa. Itu saya setiap malam tuh kalau begadang tuh nongkrong di pinggir trotoar. Selama berapa bulan, 3 bulan ya, itu mereka belum tahu siapa saya. Sehingga saya nongkrong sama mereka, minum kopi, ngerokok, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, enjoy gitu kan. Jadi saya pakai topi kalau setiap ke situ. Dan malam hari. Masya Allah. Nah, begitu launching Sonetrok, mereka saya undang. Anak-anak Vespa tuh teman-teman. Disitulah mereka kaget. Nah, lu ternyata anaknya Roma Irama gitu ya. Nah, kalau saya kasih tahu dari awal, saya nggak bisa se-enjoy itu, gitu loh. Nah, jadi itu ya min plusnya seperti itu. Seperti yang kita tahu, Pak Haji Roma Irama itu berjuang, bermusik dan berjuang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sangat sering sekali, kadang-kadang jihad beliau itu berseberangan, melawan arus. Gitu. Orang yang berjuang melawan arus resikonya adalah kena kritik, kena hujatan di medsos segala macam. Saya tahu Bang Vicky pasti pernah membaca, melihat dan mengamati itu. Gimana perasaan seorang anak itu kadang-kadang menyikapi yang seperti itu? Ya. Saya tuh tahu persis ya orang tua saya, bapak saya. Beliau itu kalau semasi itu urusan agama, itu tidak pernah mau melihat siapa dia. Dia mau dikritik sepedes apapun, prinsip dia adalah gue menjalankan perintah Allah.
nggak ada urusan sama lo. Gitu. Walaupun keluarga, mau anak, mau istrinya melarang, nggak bisa. Buat dia Islam itu nomor satu. Jadi beliau itu tidak pernah berbasa-basi, yang hak tetap dikatakan hak, nggak pernah diabu-abuin, dibikin nyenengin orang gitu ya misalnya kan. Kan kalau kita kan kadang-kadang kan suka gak enak sama orang nih, ya kan, kita bikin abu-abu deh supaya ada senengnya nih orang kan. Dia nggak, saklek, itu salah gitu. Insyaallah. Jadi itulah beliau. Bang Vicky, Bang Vicky kan punya hobi pemotor ya. Yang kita sebagai Forsa juga kebanyakan tidak pernah terdetek, kemudian Rhoma Irama itu kemudian dari dulu hobi yang mugi-mugi kayak gitu. Seperti apa sih dukungan seorang Rhoma Irama terhadap Bang Vicky atas hobi ya ini? Iya. Bapak saya itu waktu saya hobi di moge, saya yakin, hakul yakin, dia mantau saya, memperhatikan saya secara diam-diam. Karena ya beliau juga paham lah, lingkungan seperti itu paham, plus minusnya ada kan gitu. Nah dia mau lihat nih, diintip-intip nih anaknya kan, ini hobi moge diintip sama dia kan, dia mau ngikut yang minus apa yang plusnya nih kan gitu. Nah tapi yang saya bilang tadi, kemana saya pergi, di mana saya berada, saya menjaga nama orang tua saya. Sampai di motor saya itu saya pasang di depannya itu lafaz Allah. Insyaallah. Di motor moge saya, dengan tujuan apa? Untuk supaya saya untuk mengingatkan diri saya gitu. Kemana saya riding di situ selalu ada Allah kan yang memantau saya. Karena bikers itu paling akrab sama malaikat maut, roda 2 gitu kan, paling akrab sama malaikat maut. Makanya dengan hobi kita di roda 2, hati-hati jangan hobi kita bawa ke maksiat. Nggak lucu habis touring di acara maksiat, begitu pulang perjalanan walau alam kita nggak tahu namanya musibah. Nah itulah yang saya selalu inget-inget. Udah deh, gue tempelin motor gue lafaz Allah gitu. Masya Allah. Luar biasa pemirsa LTV. Perbincangan kita Bang Vicky bisa saya garis bawahi bahwa dari awal menceritakan tentang apa sih Tuban, bagaimana harapannya tentang Forsa, bagaimana kemudian juga menjadi seorang putra Rhoma Irama, public figure yang sama-sama ketahui ternyata juga banyak suka dan dukanya juga gitu. Banyak hal yang kita petik dari bahwa aktivitas Bang Vicky selalu mengedepankan nilai positif, nilai manfaat, nilai maslahah bagi umat, bagi masyarakat tentunya. Salah satu hobi tidak sekedar hobi, tetapi bagaimana hobi itu bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Luar biasa Bang Vicky. Dan paling terakhir tentunya silakan Bang Vicky, barangkali ada closing statement, barangkali entah apa yang mau disampaikan tentang entah Forsa atau tentang Forsa Bikers tadi itu ya. Harapan itu. Silakan Bang Vicky, closing statement. Closing karena tadi kita lebih membahas, taruh deh kita ambil yang bannya aja, bikers dan narkoba ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya narkoba. Udah. Terima kasih pemirsa sahabatku LTV, luar biasa istimewa Bang Vicky sudah memberikan pencerahan, memberikan banyak hal positif yang bisa kita teladani bersama. Seorang putra Raja Dangdut hadir bersama kita memberikan nilai positif dan dari sisi bikers memberikan warna untuk nilai edukatif LTV, TV-nya Balitbang. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan narasumber yang tentu selalu menginspirasi buat kita semua. Terima kasih Bang Vicky, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.